Selamat malam. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita, ya. Anak-anak Tuhan, boleh ada sama terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan. Terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini kami mengucap syukur karena masih ada kesempatan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan yang mengambil alih ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan pengurapan-Mu atas setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami membuka ibadah hari Rabu saat ini, pendalaman firman Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
Terima kasih Yesus, sungguh luar biasa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Kalau saat ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebagai ucapan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Begitu luar biasa Allah kita. Allah yang begitu baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membawa pujian. Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bergilang-gilang. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, ya, untuk diberikan kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan dalam setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, ya. Kita sama-sama mau menjadi seperti Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap di
Peluklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Bentuklah setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu saat malam hari ini, Tuhan. Mungkin masih ada hati yang keras. Mari Tuhan tolong, Tuhan, biarlah firman-Mu boleh melembutkan setiap hati kami, Bapa. Kami mau menjadi seperti Engkau, Yesus. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, urapilah setiap urapi hamba-Mu saat malam hari ini, Tuhan. Biarlah apapun yang dikatakan itu semua berasal dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu benar-benar dari Tuhan, Allah yang hidup. Demikian juga setiap kehidupan kami yang mendengar. Mari Tuhan, urapi setiap hati kami, Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh masuk, Tuhan, di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami tidak dikatakan orang-orang fasik, tetapi kami termasuk bilangan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat kerajaan Allah yang berkemenangan dan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah tengah minggu yang boleh saya katakan adalah ibadah pembelajaran Alkitab. Ya, kita semakin dapat memahami kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan yang sudah sampaikan baik ke pastori maupun juga melalui rekening Yayasan Harvest Mandalika. Saya mengucapkan terima kasih. Semua adalah untuk pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini pekerjaan Tuhan boleh dapat terselenggara semua karena berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa, apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara lakukan, persembahan-persembahan di tengah kesukaran saudara, di tengah apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara tetap masih memberikan persembahan. Saya berdoa buat saudara,
supaya Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, perkara-perkara yang saudara tidak pernah pikirkan. Tuhan akan memberkati di dalam setiap kelimpahan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, kita akan membuka dalam kebenaran firman Tuhan, ya. 2 minggu yang lalu saudara, saya sudah menyampaikan di tengah perubahan musim hari-hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa musim-musim yang kita lalui hari-hari ini, musim-musim yang sukar, musim-musim yang sulit, musim-musim di tengah kegelapan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan hari-hari ke depan kita sulit untuk memprediksi. Tuhan mau perubahan-perubahan yang sangat radikal hari ini. Tuhan menuntut juga kepada kita semua melakukan perubahan. 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang 3 perubahan yang Tuhan minta. Yang pertama adalah perubahan mentalitas. Nah, malam hari ini saya akan mempertajam tentang perubahan mentalitas ini. Yang kedua adalah perubahan tentang penyembahan kita. Haleluya. Karena beberapa hari ataupun mungkin beberapa waktu, ya, di dalam situasi ataupun apapun yang sedang kita hadapi, pikiran kita mereduksi tentang arti penyembahan yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, penyembahan mungkin kita berpikir bahwa secara musikal kita menyembah di dalam Tuhan pada saat ibadah kita. Sebenarnya penyembahan yang Tuhan mau, perubahan yang sangat signifikan hari-hari ini, yaitu perubahan secara totalitas. Penyembahan secara seluruh kehidupan kita, secara komprehensif. Life is worship, seluruh kehidupan kita. Nah saudara, kalau ibadah di dalam perjanjian lama itu menggunakan kata aboda, ya. Sementara penyembahan di dalam perjanjian baru menggunakan kata ibadah, yaitu mempersembahkan yang terbaik. Berarti penyembahan yang secara yang Tuhan mau minta perubahan itu adalah begini. Kalau saudara sebagai seorang ayah, lakukan ayah yang terbaik. Kalau saudara sebagai seorang ibu rumah tangga, lakukan ibu rumah tangga yang secara yang terbaik. Saudara bekerja sebagai karyawan, lakukanlah sebagai karyawan yang terbaik. Karena itulah penyembahan yang Tuhan mau, gitu ya. Jadi bukan secara musikal. Ibadah bukan saja dilakukan di dalam gereja, tetapi dimanapun engkau berada, di situasi apapun saudara berada, di situ penyembahan saudara lakukan. Yang ketiga saudara, yaitu apa? Karakter. Kenapa Tuhan minta perubahan karakter? Karena karakter ini saudara bawa sampai kepada masa kekekalan. Ya, firman Tuhan katakan karunia nubuat akan berhenti, gitu kan? Bahasa roh akan berhenti. Tetapi dengar baik-baik, kasih itu akan tetap. Haleluya. Karakter itu akan tetap sampai saudara bawa itu. Itu sebabnya saya mau katakan begini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan ukur kematangan seseorang itu karena punya karunia-karunia. Mungkin punya karunia roh, bahasa roh. Ya, saudara sudah lihat menganggap hebat. Ataupun karunia berkhotbah, saudara. Saya mau katakan jangan, mari tetapi lihatlah kematangan kerohanian seseorang itu dari karakter. Ya, haleluya. Haleluya. Kejar hal karunia itu bagus, saudara. Tetapi sementara saudara mengejar itu karunia-karunia roh, lebih baik bangunlah karakter ilahi, gitu ya. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat kita jauh sampai ke dalam hati kita. Amin. Karakter ini saudara sangat penting. Itu sebabnya 3 hal. Dan malam hari ini saudara, saya akan membahas seiring dengan apa yang saya tulis di dalam grup. Jangan lewatkan malam hari ini. Kenapa? Karena kita mau mencoba dulu merefleksi kehidupan kekristenan kita. Berapa lama saudara sudah ikut Tuhan? Ada 5 tahunkah? Ada 10 tahunkah? 20 tahunkah? Tetapi mari kita mencoba untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Tuhan mau merubah, Tuhan minta kita rubah ini. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, salah satu yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan kita ini adalah mentalitas, ya. Saya akan pertajam ini. Mentalitas itu apa? Mentalitas itu mindset, ya. Apa itu mindset? Mindset itu adalah pola pikir,
cara berpikir kita, gitu ya. Nah, kenapa ini harus dirubah? Kenapa justru di musim hari-hari ini, saya mau katakan musim yang sulit, musim yang sukar ini, Tuhan tuntut kita berubah cara pola pikir kita. Haleluya. Karena pikiran kita ini adalah yang memandu, yang menuntun kita, bahkan yang memutuskan semua apa yang kita kerjakan. Gitu ya, saya ulangi lagi. Mengapa Tuhan menuntut kita terjadi perubahan pola pikir? Karena pola pikir, karena pikiran kita inilah yang menuntun, memandu, menghantar kita untuk melakukan, memutuskan tindakan-tindakan yang kita akan kerjakan. Nah, itu sebabnya saudara tadi pagi ya jam 2 jam 3 saya kirim, itu subuh tadi saya kirim ke WA grup saudara, mengapa pikiran kita ini harus kita lakukan perubahan secara radikal. Ya. Kalau pikiran kita ini kalut, kalau pikiran pola pikir kita ini hancur, maka tindakan-tindakan gitu. Kalau pola pikir kita sedang kacau, sedang kalut, sedang galau, maka tindakan-tindakan yang diambil pasti akan kacau. Itu. Tetapi jika pola pikir kita mengalahkan domba-domba, apapun yang terjadi, maka saya pun akan dapat yang disebut dengan mahkota kemuliaan itu. Itu sebabnya saya akan berusaha, berupaya untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekeras apapun saya sampaikan. Supaya apa? Saya akan bawa saudara sampai menuju kepada kekekalan. Kalau pilihan saudara sampai hari ini tidak mampu, atau firman Tuhan mungkin keras, saudara tidak bisa, maka hari-hari ini memang Tuhan sudah sampaikan. Pilihan itu ada dua. Saudara mau berubah atau tidak berubah sama sekali. Itu sebabnya mari malam hari ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saya sebut sebagai umat kerajaan yang berkemenangan, dengar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita ambil sikap perubahan supaya kita bisa melihat hari-hari ke depan. Perubahan kita menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan kita menunjukkan apa? Buah-buah kepada Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Dua ayat kita baca malam hari ini, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Judul perikop, persembahan yang benar. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah, mari saudara coba melihat ayat ini, membaca kata demi kata saudara, dan saya mengatakan firman Tuhan malam hari ini akan membuat perubahan dalam hidupmu. Ayat pertama pasal 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bisa katakan sama-sama, ibadah yang sejati. Haleluya. Sekali lagi mari sama-sama semua jemaat Tuhan, ibadah yang sejati. Bapak Ibu, beberapa teks di dalam ayat ini dikatakan ibadah yang sejati, tetapi ada yang menuliskan service, yaitu pelayanan yang sejati. Teks yang lain juga menuliskan worship, penyembahan yang sejati. Jadi pertanyaannya jadi begini Bapak Ibu, tolong perhatikan. Ibadah yang sejati itu bagaimana? Penyembahan yang sejati itu bagaimana? Pelayanan yang sejati itu bagaimana? Nah, saya mau katakan begini, kalau ayat ini berarti menjelaskan begini, ibadah yang sejati adalah, perhatikan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Ini ibadah yang sejati. Ini penyembahan yang sejati. Manakala kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita mengerti tentang pengertian ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, maka inilah yang mematahkan konsep tentang pengertian ibadah. Ya, saudara, mematahkan konsep ibadah yang kita lakukan. Kita datang hari Jumat, ibadah doa. Kita datang hari Rebu, ibadah tengah minggu. Kita datang hari Minggu, kita ibadah, kita pulang. Kita datang, kita pulang, ya. Atau kita lakukan ibadah ucapan syukur, komsel, dan sebagainya. Ibadah itu datang hari Minggu, pergi pulang terus seperti itu. Saudara, saya mau katakan itu sepertinya ibadah yang ritual. Jadi dengar baik-baik. Semakin kita mengerti tentang kekristenan, saya ulang lagi, dengan pengertian ibadah yang sejati ini berarti kita mengerti tentang kekristenan itu jadi bukan sekedar agama. Saya ulangi lagi supaya sudah mengerti ini. Kalau kita lihat ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita, maka kekristenan itu jadi bukan sekedar agama. Kalau agama itu diisi dengan liturgi, diisi dengan ritual-ritual, saudara. Kita datang, pulang, pergi, ya. Terus seperti itu. Nah, saudara dengar baik-baik. Kekristenan itu tidak diisi dengan itu. Haleluya. Kekristenan itu adalah, kalau kita lihat ayat ini, berarti kehidupan saudara dan saya, itulah kekristenan. Haleluya. Supaya kita dapat memahami ini, ya, supaya kita bisa paham ini, supaya hari ini kita bisa merubah konsep kita, kekristenan kita, ya. Kekristenan kita tidak diisi dengan liturgi. Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan kita agama tidak. Kekristenan itu adalah kehidupan. Ini ayat ini. Yang tidak diikat di dalam satu penyembahan dalam ruangan seperti ini. Yang tidak diikat dengan ibadah dengan ada waktu. Jadi kekristenan ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar ibadah di dalam gereja, tetapi beribadah di dalam seluruh kehidupan kita, di mana saja kita berada. Haleluya. Hidup kita adalah ibadah. Hidup rumah tangga kita adalah ibadah. Hidup pekerjaan kita adalah ibadah. Pelayanan kita adalah ibadah. Penyembahan kita adalah ibadah. Haleluya. Bisa ditangkap ini? Apa saya ulang lagi ini? Kita belum masuk ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama yang kita baca, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Coba kita katakan ini bersama-sama supaya kita bisa paham. Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh. Katakan mempersembahkan tubuh. Sekali lagi katakan mempersembahkan tubuh. Haleluya. Pertanyaannya jadi begini. Kenapa harus mempersembahkan tubuh? Haleluya. Kenapa harus mempersembahkan tubuh? David bisa bantu minta tisu? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempersembahkan tubuh? Nah, ini dia. Mari kita terus memperhatikan ayat ini supaya saudara, saya sangat diberkati. Saya belajar ayat ini, saya dengan diberkati, dan saya mau bagikan berkat ini. Kenapa ibadah itu harus mempersembahkan tubuh? Ya, ibadah yang sejati. Karena, dengar baik-baik kalau perlu dicatat, karena
tubuh adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh? Ini dia, supaya kita bisa merubah ya ibadah kita. Karena tubuh itu adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Ini nanti sampai dia selesai ayat ini. Tubuh ini sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Halo, pertanyaannya jadi begini, tolong dijawab di dalam hati saja. Apakah hari ini tubuhmu itu sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan atau pelaksanaan kehendak diri sendiri? Maunya tubuh ini kehendak aku sendiri gitu. Jadi mau ibadah tidak ibadah, mauku sendiri. Mau doa tidak mau doa, mauku sendiri. Atau kedagingan. Ya, tidak ibadah sama sekali. Ya. Atau juga kehendak orang lain, mau ibadah, nggak usah ibadah. Ayo kita pergi dulu, masih ada waktu untuk ibadah. Ya. Apakah pertanyaannya, tubuh kita ini sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan? Saya ulangi lagi supaya saudara pahami. Apakah tubuhmu sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan? Oke, kalau sudah paham saya akan masuk ke dalam kalimat ini. Suami-suami dengar baik-baik. Apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu? Kalau suami-suami tolong dijawab. Apa kehendak Tuhan atas hidupmu, suami-suami? Halo. Nah, ya, yang menyaksikan, yang ikut ibadah, yang di rumah. Apa kehendak Tuhan atas suami-suami? Kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan, suami-suami? Firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Gitu ya. Kasihanlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Oke, pertanyaan kedua, apa kehendak Tuhan atas istri-istri, ibu-ibu di rumah? Apa? Haleluya. Apa kehendak Tuhan untuk istri-istri di rumah? Tunduk dan apa? Hormatilah suamimu. Gitu kan? Betul nggak? Betul ya? Nah, anak-anak tunggu dulu sebentar. Ini kehendak Tuhan. Pertanyaannya suami-suami dengar baik-baik. Kenapa kehendak Tuhan minta kepada suami-suami untuk mengasihi istri? Katakan, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kenapa suami-suami kehendak Tuhan minta kasihilah istrimu? Ya udah, saya kasih jawaban aja. Ya, ini rahasia firman tapi tak kasih tahu sudah. Ya. Karena yang paling sulit bagi seorang suami adalah mengasihi istri. Nah, ini. Seorang pria itu sulit untuk mengasihi istri. Apalagi seorang wanita yang terus-menerus yang ada di sampingnya itu. Nah, jujur tidak mau jujur ya udah pastilah. Seorang pria itu sulit untuk mengasihi seorang wanita. Sulit. Itu sebabnya kehendak Tuhan bilang, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Gak gampang nih seorang pria dapat mengasihi seorang istri.
Mengapa kehendak Tuhan buat seorang istri adalah tunduk dan hormati suamimu? Dengar baik-baik. Karena kesulitan. Yang paling sulit bagi seorang istri adalah dia bisa tunduk dan menghormati seorang suami. Kalian juga. Nah, itu sebabnya coba lihat kelak firman Tuhan. Seorang wanita itu apa? Dia butuh apa? Dia butuh bukan harta. Dia butuh bukan kekayaan. Dia butuh yang terbesar adalah apa? Dicintai dan dikasihi. Ya, kalau dunia bilang betul, ibu-ibu cukup dikasih duit udah selesai. Itu kata dunia. Tetapi ibu-ibu jemaat Harvest nggak ada yang begitu. Ibu-ibu jemaat yang saya layani, yang sangat dibutuhi adalah dicintai dan dikasihi. Jadi kesulitan seorang suami adalah mengasihi, sementara kebutuhan terbesar seorang istri apa? Dikasihi. Jadi inilah kebutuhan dan tantangan Alkitab untuk seorang suami melakukan ibadah yang sejati. Seorang istri untuk melakukan ibadah yang sejati adalah apa? Mempersembahkan tubuh, artinya apa? Tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Haleluya. Ini baru sedikit nih. Jadi kalau ibadahmu ibadah yang sejati, mudah. Apakah engkau sebagai seorang suami betul-betul mengasihi seorang istrimu? Dan istri, kalau engkau betul-betul ibadah yang sejati, apakah engkau betul-betul menghormati dan mengasihi suamimu? Haleluya. Kesulitan seorang istri adalah, tadi saya katakan apa? Tunduk dan menghormati suami. Sementara kebutuhan terbesar seorang suami apa? Adalah dihormati. Ini jadi klop firman Tuhan. Seorang istri sulit untuk menghormati, padahal itulah kebutuhan terbesar seorang suami. Jadi kalau seorang istri mau menghormati suami, maka suamimu akan menjadi suami yang terhebat di dunia ini. Bahkan demikian juga, kalau suami mengasihi istrimu, istrimu menjadi orang yang terhebat di dunia ini. Anak-anak, apa kehendak Tuhan buat anak-anak? Apa kehendak Tuhan anak-anak? Dengar-dengar di rumah. Apa kehendak anak-anak? Kehendak Tuhan atas hidupmu apa? Hormatilah apa? Orang tuamu. Jadi hormati orang tuamu bukan dia saat mati engkau bangun kubur yang mewah, kubur yang luar biasa, enggak. Waktu dia hidup engkau hormat. Anak-anak dengar, apa jadi firman Tuhan kalau engkau melakukan kehendak Tuhan ini? Apa jadi firman Tuhan? Halo? Apa kehendak Tuhan? Apa janji Tuhan? Nah ini, kalau perlu orang tua kasih tahu. Apa janjinya Tuhan kalau anak-anak hormat orang tua? Hah? Halo? Panjang umur. Yakin panjang umur? Yakin? Ya, sebelum panjang umur ada satu kata, yaitu bahagia dan panjang umur. Mau sakit-sakitan enggak? Dikasih panjang umur. Enggak mau. Dengar anak-anak, kalau kau menghormati, melakukan kehendak Tuhan, ibadahmu yang sejati, anak-anak dengar apa itu kehendak ibadahmu yang sejati,
yaitu melakukan kehendak Tuhan. Tubuh kan, mempersembahkan tubuh, karena tubuh ini tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Hormatilah orang tuamu, itu ibadah yang sejati. Tuhan kasih tahu apa? Bahagia dan panjang umur. Bukan panjang umur doang, sakit-sakit bisa panjang umur. Haleluya. Kedukaan bisa panjang umur, tetapi dikatakan bahagianya selamanya panjang umur. Oh, luar biasa. Nah, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Mengapa tubuh? Karena tubuh adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Yuk kita masuk sekarang ayat yang kedua. Pertanyaannya jadi begini. Bagaimana supaya tubuh kita ini sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan? Ini dia. Tuhan minta supaya tubuh kita ini sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terjemahan lainnya begini, jangan kamu copy ini nilai dunia. Jangan kamu copy paste. Baik, dengar baik-baik. Nilai dunia ini bukannya dunia ini, tetapi sistemnya, pola pikirnya. Ini dia. Jangan kamu serupa. Bahkan terjemahan lainnya bilang gini, jangan kamu terkonfirmasi. Nah itu, dengan dunia ini. Terkonfirmasi apa? Prinsipnya, cara pikirnya, sistemnya. Nah ini dia, tindakannya. Nah ya, supaya hidup kita ini sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, dikatakan jangan kita terkonfirmasi, jangan kita sama, copy paste itu pikiran, cara pikirnya, tindakannya, prinsipnya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Berubahlah. Nah ini dia. Berubahlah, dikatakan apa? Oleh pembaharuan budimu. Haleluya. Kita disuruh jangan serupa, jangan terkonfirmasi, jangan kita sama dengan dunia ini. Sama apa? Cara pikir, tindakan, kelakuan. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengar baik-baik. Kata pembaharuan budi di sini, saudara, bahasa Inggrisnya menggunakan kata renewing your mind. Pembaharuan budi, tetapi bahasa Yunani yang sangat tegas menggunakan kata metanoia. Maaf ya, sedikit agak keras nih. Kata metanoia, saya mau sampaikan, oke. Nanti kalau terputus, minta sedikit waktu ya. Fit, minta waktu sedikit. Gak bisa terputus ini. Usahakan bisa nyambung beberapa menit. Bahasa aslinya kata metanoia adalah bertobat. Ini firman Tuhan katakan dan bukan saya, saudara. Dengar baik-baik. Kata pembaharuan budi menggunakan kata metanoia yang artinya bertobat. Jadi perubahan pola pikir artinya tidak pernah ada pertobatan kalau kita mau merubah pola pikir. Artinya begini, kalau kita mau ibadah terjadi perubahan pola pikir, maka pertobatan terjadi. Jadi selalu ada pertobatan yang diawali dengan perubahan pola
pikir. Saudara bisa memahami ini ya. Jadi begini, kalau pola pikir kita tidak berubah, maka kelakuan kita tidak berubah. Kalau pola pikir kita tidak berubah, maka kebiasaan kita tidak berubah. Karena yang membantu untuk kita memutuskan sikap dan perbuatan itu adalah pikiran. Nah, ya baik-baik ya. Jadi pola pikir kita ini harus mengalami perubahan yang disebut dengan metanoia, yaitu pertobatan. Jadi kalau saudara mau ibadah yang sejati yang mempersembahkan tubuh tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, maka secara otomatis pola pikir kita berubah. Kalau kebiasaan kita masih lama, kebiasaan kita mudah marah, kebiasaan kita mudah putus asa, kebiasaan kita melakukan hal-hal yang dulu kebiasaan yang buruk, maka kita belum melakukan apa yang disebut dengan perubahan. Saudara, perubahan ini yang disebut dengan pola pikir. Pola pikir itu adalah pikiran, mindset kita, cara berpikir kita. Yang pertama sekali dikatakan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Mengapa tubuh? Karena tubuh adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Nah, mengapa di ayat 2 pola pikir kita yang harus bertobat? Karena pola pikir, karena pikiran kita adalah apa? Tempat untuk memandu, memutuskan sikap dan perbuatan. Ya, tadi pagi ya renungan firman Tuhan, tadi pagi. Bagaimana pikiran kita menghasilkan tindakan, ya kan? Menghasilkan perbuatan. Ini. Nah, kalau tubuh adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, kalau pikiran kita ini, ya tadi saya ulangi supaya kita jelas nih, adalah untuk menerjemahkan, untuk memutuskan kehendak Tuhan. Tubuh adalah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Pikiran adalah untuk menerjemahkan dan memutuskan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita gagal menerjemahkan kehendak Allah, gagal menerjemahkan apa itu kehendak Tuhan di dalam pikiran kita, maka prakteknya pasti apa? Salah. Makanya firman Tuhan kata ayat 2, berubahlah pola pikir kita. Kalau roh, apa? Tadi kan tubuh sudah, pikiran sudah. Kalau roh adalah untuk menangkap kehendak Tuhan. Nah, ini kita harus sekali membahas nih, tubuh, jiwa, dan roh, supaya kita bisa mengerti tentang ibadah yang sejati. Dengar baik-baik. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Mengapa tubuh? Karena tubuh itu tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Amin. Paham sampai di sini? Dan mengapa ibadah yang sejati itu kita harus berubah pola pikir kita, pikiran kita? Karena pikiran itu adalah tempat untuk menerjemahkan kehendak Tuhan. Kalau kita salah menerjemahkan kehendak Tuhan, kita salah memutuskan kehendak Tuhan di dalam pikiran kita, maka tindakan kita pasti salah. Ini udah pasti. Sampai di sini paham? Itu sebabnya ayat 2 dikatakan kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pola pikir kita. Pola pikir apa? Pola pikir yang bertobat. Dengar baik-baik. Masih ada waktu? Ya. Pikiran kita ini harus mengalami perubahan. Saya percaya saudara, Tuhan ingin kita bertobat secara kelakuan, secara tubuh kita.
Saya yakin saudara, kita pasti hari ini kita tidak lakukan perbuatan judi, kita tidak berzina, ya, karena Tuhan tadi katakan ingin melakukan perubahan di dalam kelakuan. Tetapi bukan itu saja. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begitu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Supaya apa? Supaya mengapa Tuhan minta supaya pola pikir kita mengalami pertobatan, supaya dikatakan apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Jadi kalau pikiran kita benar, maka kita dapat mengerti kehendak Allah. Ya, di situ supaya pikiran kita mengalami pertobatan, kita dapat menerjemahkan, kita dapat memutuskan, oh ini kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita salah menerjemahkan, maka kita akan salah melakukan kehendak Tuhan. Dilanjutkan titik 2 di situ, apa yang baik, dengar baik-baik. Tuhan bukan minta saja pikiran kita secara pikiran kita bertobat untuk kita dapat melakukan dan mengerti, memahami kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, bukan saja hal yang baik. Haleluya. Nah saudara, dengar baik-baik, apa maksudnya ini? Saudara, Tuhan tahu bukan saja perbuatan yang baik. Saya mau kasih contoh begini saudara, ya. Kalau kita ibadah sekarang ini, baik tidak? Baik, gitu kan? Pasti baik. Saudara memberikan persembahan, pasti baik. Perbuatan baik itu. Ibadah itu perbuatan baik. Tidak ada ibadah itu perbuatan jahat, pasti perbuatan baik. Tetapi pertanyaannya jadi begini, apakah ibadah kita ini berkenan atau tidak? Ah, ini dia. Jadi saudara, Tuhan mau minta begini, supaya ibadah kita naiklah satu level, bukan saja untuk mencari baik, tetapi berkenan di hadapannya. Haleluya. Sampai kepada apa di sini? Sempurna. Jadi saudara, kalau saudara mau baik saja, semua agama mengajarkan kebaikan. Haleluya. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar agama yang membawa saudara dapat melakukan perbuatan yang baik, tidak. Tetapi kekristenan itu membawa perubahan di dalam pikiran kita, pertobatan, supaya apa? Kita dapat memahami dan memutuskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan kebenaran. Ini dia. Amin. Amin. Dengan pola pikir yang kita lalui dengan pertobatan metanoia, maka dikatakan di sini kita menjadi kehidupan yang berkenan dan yang sempurna. Dengan baik-baik begini. Apakah kita sekarang 5, 10 tahun, 15, 20 tahun kita ibadah hanya sekedar untuk kita tahu ibadah itu baik? Ini dia. Ya. Apakah kita melayani Tuhan itu hanya aktualisasi sendiri untuk kita tahu bahwa pelayanan itu baik? Nah, kalau sudah tahu apakah pelayanan kita berkenan atau tidak, ini dia pola pikirnya kita ini yang harus bertobat. Kalau pelayanan kita mudah tersinggung, pelayanan kita mudah untuk dipuji, tujuan utama, pelayanan kita semua di luar kehendak Tuhan, dengar baik-baik, maka pola pikir kita belum melakukan apa yang disebut dengan metanoia, belum dapat mampu menerjemahkan kehendak Tuhan. Apakah ibadah kita yakin ibadah kita ini berkenan? Mudah. Yaitu pola pikir kita sudah diperbaharui, sudah mengalami apa yang disebut dengan metanoia. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita sudah dapat tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan ibadah kita justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, memperbarui hidup kita. Ini dia.
Itu sebabnya Bapak Ibu, mari di dalam keterbatasan waktu kita bisa melihat apakah hidup kita, ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Pelayanan kita menjadi pelayanan ibadah sejati di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan sudah mengajar kepada kami untuk ibadah kami yang sejati. Bagaimana ibadah yang sejati, Tuhan? Firman-Mu mengajar kepada kami adalah mempersembahkan tubuh kami yang hidup. Karena tubuh kami inilah tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Haleluya. Bagaimana kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami? Maka pola pikir kami, pikiran kami yang harus diperbaharui. Pikiran kami harus mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Tanpa itu Tuhan, kami tidak dapat memahami, kami tidak dapat memutuskan kehendak Tuhan. Sehingga kerap kali apa yang kami lakukan adalah perbuatan jahat. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih terus kami alami. Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan lama masih kami lakukan karena kami tidak mampu untuk memperbaharui cara pikir kami. Itu sebabnya Bapa, malam hari ini, inilah kehidupan kami. Perbaharui hidup kami, Bapa, supaya ibadah, penyembahan, pelayanan yang kami lakukan bukan